Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewi Chandrawulan, nomor induk mahasiswa 18.0120301078. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kualitatif dari mata kuliah metode penelitian pendidikan dari RG Bisnis. Di sini saya mengangkat judul analisis komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan di teras temu kopi Jember. Nah, selanjutnya adalah latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut. Mengapa saya mengangkat judul tersebut? Nah, perlu kalian ketahui, coffee shop merupakan salah satu peluang yang sering diambil oleh pemilik modal untuk membangun sebuah usaha. Hal tersebut didukung karena coffee shop menjadi bisnis yang cukup berkembang sangat pesat di era saat ini hingga menjadi sebuah tren di berbagai kalangan. Nah, dengan adanya tren tersebut, coffee shop ini terus bergulir dan berkembang menyebabkan kemungkinan bisnis yang sejenis akan bermunculan. Nah, hal tersebut akan dipastikan akan menciptakan kepersaingan yang sangat ketat. Nah, dengan adanya persaingan tersebut, pelaku bisnis di sini perlu adanya effort untuk mempertahankan bisnis mereka. Nah, mempertahankan bisnis adalah sebuah keharusan. Terdapat upaya untuk mempertahankan bisnis agar tetap bertahan dan berkembang akibat adanya persaingan yang cukup ketat, yaitu berusaha membuat coffee shop menjadi menarik dan perlunya ada strategi untuk mempertahankan konsumen agar datang kembali. Nah, di sini bisnis dapat berkembang jika pelanggan mendapatkan kepuasan, sehingga kepuasan konsumen merupakan faktor terpenting di dalam keberlangsungan usaha. Menurut Klotter, dalam Sittingberg dan kawan-kawan, tahun 2004, tingkat kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan yang diberikan. Nah, di sini pelayanan dapat dilakukan oleh barista dari kedai kopi. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berinteraksi langsung dengan konsumen yaitu adalah barista. Sehingga barista dari sebuah coffee shop atau kedai kopi akan menjadi garda terdepan untuk kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang akan diberikan. Nah, dalam upaya pemberian pelayanan yang baik untuk kepuasan pelanggan, barista harus mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang dibutuhkan di sini yaitu komunikasi antar pribadi atau dapat disebut komunikasi interpersonal. Nah, mengapa saya memilih teras temu kopi Jember? Nah, berdasar apa yang saya lihat, setiap harinya kedai kopi ini selalu diramaikan oleh pengunjung. Saya lihat barista dari teras temu kopi Jember ini memiliki sifat friendly terhadap semua konsumen. Jadi di sini saya memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul analisis komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan di teras temu kopi Jember. Selanjutnya tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis komunikasi antar pribadi barista teras temu kopi Jember dalam upaya menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Di sini terdapat 3 manfaat penelitian, yaitu yang pertama, bagi perguruan tinggi. Nah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan bacaan yang bisa dibuat referensi mahasiswa lain di Universitas Jember. Selanjutnya, bagi peneliti. Nah, di sini manfaat bagi peneliti adalah agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi dan sebagai tambahan tentang bagaimana komunikasi antar pribadi dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bagi masyarakat. Nah, di sini bagi masyarakat dapat dijadikan masukan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana cara komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan sebuah kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini terdapat 2 poin yaitu tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa tinjauan secara singkat yang berada di dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi. Di sini komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Dalam komunikasi ini, unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan yang lainnya dalam menyampaikan dan penerimaan pesan secara nyata. Jadi, komunikasi ini terjadi antara dua individu atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Berikutnya yaitu tinjauan komponen komunikasi antar pribadi. Nah, di sini terdapat 10 komponen komunikasi antar pribadi. Di antaranya yaitu yang pertama, pengirim pesan. Yang kedua, penerima pesan. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, encoding. Yang kelima, decoding. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, konteks. Yang kedelapan, gangguan. Yang ke-10 adalah efek. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi antar pribadi. Di sini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain, mengetahui dunia luar, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna, mengubah sikap dan perilaku, bermain dan mencari hiburan. Yang terakhir yaitu membantu orang lain. Nah, selanjutnya tinjauan keefektifan komunikasi antar pribadi. Nah, di sini efektif yang dimaksud adalah apakah proses yang dilakukan komunikator dapat berhasil dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu tinjauan barista. Di sini barista adalah sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya membuat dan menyajikan kopi kepada pelanggan. Di kedai kopi, posisi barista adalah sebagai garda terdepan atau posisi kunci yang paling terhormat. Karena di tangan barista lah letak keberhasilan cita rasa dan penyajian serta pelayanan yang akan didapat pelanggan. Selanjutnya yaitu tinjauan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang terpenting dari sebuah bisnis karena jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan dari tempat yang didatangi mereka, maka besar kemungkinan pelanggan tersebut akan datang kembali. Menurut Klotter, definisi dari kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau kerja yang dirasakan dari harapannya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil. Dari yang pertama yaitu penelitian dari Yasena Dewi Rahama. Nah, di sini penelitian pada tahun 2018. Penelitiannya berjudul Pola Komunikasi Barista dalam Membangun Hubungan Baik dengan Pelanggan di Starbucks Coffee, Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu. Di sini terdapat 3 penelitian yang saya ambil. Yang pertama yaitu Yasena Dewi Rahama, penelitian pada tahun 2018 yang berjudul Pola Komunikasi Barista dalam Membangun Hubungan Baik dengan Pelanggan di Starbucks Coffee, Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal barista dalam mengelola hubungan baik pada kedai Starbucks Coffee Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dan mengetahui faktor kendala pola komunikasi interpersonal barista dalam mengolah hubungan baik dengan pelanggan Starbucks Coffee Pondok Indah Mall Jakarta Selatan. Nah, berdasar penelitian yang dilakukan pada penelitian Yasena Dewi Rahama ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keterbukaan merupakan salah satu karakteristik komunikasi interpersonal dan telah diperankan oleh barista sebagai pola komunikasi interpersonal dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Yang kedua, empati. Secara umum, barista adalah tenaga terlatih dan profesional dalam menjalankan perannya sebagai pelayan, sangat memahami situasi yang diinginkan konsumen karena didukung keterampilan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, sehingga sangat memahami caranya menghadapi pelanggan dengan berbagai karakteristiknya. Yang ketiga yaitu positif. Melalui perannya sebagai barista kerap menunjukkan perilaku positif, kesediaan untuk melayani, berkomunikasi yang terbuka dan empatik,
menunjukkan keterampilan komunikasi interpersonal yang positif serta kepercayaan diri. Kondisi ini tentunya dapat memberikan manfaat positif bagi setiap konsumen atau pelanggan yang datang. Yang keempat yaitu sikap mendukung. Pola komunikasi interpersonal yang dilakukan barista adalah transaksional yang dilakukan dengan berbagai konsumen. Disinilah kemampuan memainkan perannya sesuai tuntutan peranan yang berlaku antara lain berperilaku baik, menghindari konflik, mampu menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Yang kelima yaitu equality. Nah, di sini dengan keterampilan berkomunikasi dan dengan berbagai keahlian meracik biji kopi, barista mampu menempatkan diri dalam berkomunikasi dengan konsumen sehingga hasil pekerjaannya banyak disukai oleh konsumen. Yang kedua yaitu dari penelitian Kairina Sofiaranti pada tahun 2020. Nah, penelitiannya berjudul Analisis Komunikasi Antar Pribadi Barista dan Konsumen dalam Menciptakan Kepuasan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi antar pribadi barista dan konsumen dalam menciptakan kepuasan konsumen. Berdasar penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, barista dalam bekerja memberikan pelayanan dengan senyum sapa salam dan dengan penampilan custom diberikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Selain itu, barista senantiasa menunjukkan sikap dan sifat ramah dalam berperilaku seperti menyapa. Oleh sebab itu, sikap dan sifat ramah menjadi tuntutan bagi setiap barista. Yang kedua, barista mempunyai peran dalam memberi rasa kopi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, barista mampu memberikan kepuasan yang benar-benar diinginkan oleh tamu dan juga memberikan keuntungan yang baik dalam perusahaan. Penelitian yang ketiga yaitu dari Hani Herawati. Penelitian ini terjadi pada tahun 2020 yang berjudul Komunikasi Interpersonal Barista dalam Menciptakan Kepuasan Pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan di Roketo Cafe. Untuk memahami dan mendeskripsikan pola komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan di Roketo Cafe, untuk memahami dan mendeskripsikan penghambat proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan di Roketo Cafe. Nah, berdasar penelitiannya dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu proses komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan dimulai dengan pemberian greeting oleh barista dan diakhiri dengan kesepakatan mengenai menu apa yang akan dipesan oleh pelanggan. Dalam pelayanan lainnya, barista melakukan interaksi yang baik dengan pelanggan, menggunakan bahasa yang formal, tidak menyinggung perasaan pelanggan, dan selalu menjunjung tinggi keramah tamahan. Yang kedua, yaitu pola komunikasi interpersonal barista dengan pelanggan merupakan model komunikasi interaktif atau sikular yang memiliki unsur pesan, sumber pesan, interpretasi, dan umpan balik. Yang ketiga, yaitu hambatan komunikasi yang dihadapi oleh barista dan pelanggan, yakni berupa perbedaan bahasa dan keterbatasan penguasaan terhadap bahasa tertentu. Mengingat yang datang berkunjung ke Roketo Cafe tidak hanya warga lokal, bahkan warga negara asing. Adapun hambatan psikologis yang berkaitan dengan asumsi bahwa seseorang memiliki karakteristik dan kondisi emosional yang berbeda. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa poin yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lanjut, yang pertama di sini adalah jenis penelitian. Nah, di sini terdapat tipe penelitian. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dari kata lisan maupun tulis dan tingkah laku yang
diamati. Nah, yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Di sini pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, dan menyusun dalam satuan. Pendekatan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dari kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang diamati. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan berinteraksi langsung dengan informan agar memperoleh informasi yang akurat serta dengan observasi dan wawancara terhadap informan dalam bentuk tanya jawab yang mendalam agar narasumber dapat leluasa menggunakan pengalaman, persepsi, dan pemikiran mereka. Nah, selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Di sini lokasi penelitian dilakukan di Ruko Maastricht Signature, Kavling B, Krajan Barat, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yaitu di Teras Temu Kopi Jember. Nah, penelitian ini berfokus untuk menganalisis komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan konsumen. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Sumbersari pada bulan November 2020 hingga Desember 2020. Selanjutnya sumber data. Di sini saya menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Wardianta, data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama, atau biasa disebut narasumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informan yang telah ditentukan dan mengetahui segala sesuatu yang terkait permasalahan yang akan diteliti. Data primer akan didapat melalui hasil wawancara informan. Nah, informan pada penelitian ini adalah barista dari Teras Temu Kopi Jember. Selanjutnya, data sekunder. Nah, di sini menurut Wardianta, data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui informan tambahan. Nah, informan tambahan yang dimaksud adalah pelanggan yang telah berulang kali melakukan pembelian di Teras Temu Kopi Jember. Selain itu juga diperoleh dari literasi pada buku, jurnal, dan internet. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, terdapat 4 teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu gabungan atau trigulasi. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, mari kita bahas yang pertama, observasi. Di sini observasi, menurut Nawawi dan kawan-kawan, teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik unsur-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian. Data ini didapat dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu di Teras Temu Kopi Jember. Observasi lapangan dilakukan agar mendapat informasi secara detail dan mengetahui lebih jelas bagaimana tempat yang akan diteliti. Yang kedua yaitu wawancara. Nah, menurut Afifuddin dan Saibani, teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Di sini wawancara dilakukan terhadap informan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung pada masalah yang diteliti. Yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Di sini menurut Afifuddin dan Saibani, teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti dari narasumber non-manusia terkait dengan objek yang diteliti. Ditambahkan oleh Sugiono, yaitu yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi menghasilkan gambar atau foto saat wawancara maupun saat observasi. Nah, jadi dengan dokumentasi ini dapat meningkatkan kepercayaan
proses penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Menurut Pareto, analisis data merupakan sebuah proses untuk mencari serta menata data secara runtut mengenai hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih memahami tentang penelitiannya. Dalam melakukan analisa data yang diperoleh, lalu diinterpretasikan dengan literatur, penelitian ini menggunakan model ALIR yang terdiri dari 3 alur, yakni sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Di sini reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dari mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Nah, setelah melakukan proses pengumpulan data, lalu peneliti menyederhanakan data-data tersebut sehingga sampai kepada data yang benar-benar dianggap penting serta sesuai dengan penelitian ini. Yang kedua yaitu penyajian data. Di sini penyajian data melibatkan langkah-langkah pengorganisasian data, yakni mengelompokkan data menjadi kelompok data yang lain sehingga seluruh data benar-benar dilibatkan. Yang ketiga yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini didasarkan pada penyajian data yang telah diperoleh, kemudian disusun dan diuraikan secara sistematis. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.